Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, oleh sebab kebesaran dan kemuliaan-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu yang berlimpah yang Kau curahkan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami ada sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami berdoa ketika kami mendengarkan renungan firman Allah. Kiranya Allah yang menudungi kami dengan Roh Kudus, sehingga dengan leluasa hati kami terbuka untuk firman-Mu, sehingga kasih kami, cinta kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayub pasal pertama, ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat ini menggambarkan tentang sejarah keberadaan hidup di dalam Tuhan. Kalau kita membaca kisah ini, sesungguhnya merupakan berita atau kisah yang tragis. Bagaimana tidak tragis? Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang benar. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah seorang yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ayub adalah seorang yang tunduk kepada otoritas Allah. Tetapi meskipun demikian, Ayub tidak luput dari yang namanya pencobaan. Tidak luput namanya batu ujian. Nah, di dalam ayat ini merupakan sebuah respon yang muncul ketika Ayub mendengar bahwa semua harta benda, anak-anak yang dikasihi, semuanya telah tiada. Mungkin kalau harta yang hilang, materi yang hilang, bisa dicari. Tapi bagaimana anak-anak sebagai buah kasih harus meninggalkan oleh karena satu masa, hanya satu kesempatan saja, semua hilang dari hadapan Ayub. Tetapi dalam hal ini sekali lagi saya katakan begini, Ayub tidak memperhatikan yang terlihat secara kasat mata. Dalam ayat 20 tadi, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Mengoyak jubah dan mencukur kepalanya dalam perjanjian lama itu adalah sebagai tanda perkabungan terhadap sebuah peristiwa yang datang. Bukan oleh karena sesuatu hal, tapi karena memang Ayub menyadari bahwa ini semua pun datang dari Tuhan. Maka dia mencukur kepalanya dan mengenakan dan mengoyak jubah sebagai tanda sebuah perkabungan. Maka dalam ayat ini jelas ketika Ayub mengalami situasi ini, Ayub selalu mengingat kepada Tuhan. Ayub mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian ia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia tahu apa artinya kesulitan. Dia mengerti apa artinya masalah. Dia tahu apa artinya yang harus dialami. Semua ada di dalam rencana dari Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, keadaan kita
tidaklah menjadi pembatas hubungan kita dengan Tuhan. Keadaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami seharusnya menjadi kedekatan kita kepada Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita dekat kepada Allah. Pagi hari ini saya berdoa, kiranya damai sejahtera Kristus, kasih karunia Allah limpah bagi kita, sehingga dengan sukacita kita dapat menjalani hari ini dengan berbagai peristiwa hidup yang kita alami. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.